Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel yang akan mengabarkan berita paling lengkap serta paling update seputar MotoGP. Seperti biasanya, dalam video ini 3 berita yang lagi ramai dibahas publik MotoGP seantero raya. Namun sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan berita MotoGP usai bumper yang mau lewat berikut ini. MotoGP Emilia-Romagna 2021 menghadirkan sesi latihan bebas pertama di Misano pada hari Jumat tadi. Dalam sesi ini, Johann Zarco tampil sebagai pembalap tercepat, sedangkan Marc Marquez harus puas di urutan kedua. Seperti yang diprediksi, kondisi trek tetap basah untuk sesi latihan bebas pertama MotoGP Emilia-Romagna. Alex Marquez menjadi tumbal pertama, terjatuh di tikungan kedua. Selanjutnya, Brad Binder mengalami nasib serupa di tikungan ke-8. Di sisi lain, Jack Miller tampil oke dengan merebut status pembalap tercepat sementara. Sementara di belakangnya berturut-turut menguntit Francesco Bagnaia serta Miguel Oliveira. Valentino Rossi terlihat tampak kesulitan atau tertahan di urutan ke-13 saat sesi memasuki 31 menit waktu tersisa. Sementara Miller boleh jadi diuntungkan situasi, sebab hujan benar-benar turun, hanya 5 pembalap yang masih bertahan di lintasan. Ketika sesi kurang dari 20 menit lagi, Joan Mir yang sementara di posisi ke-18 keluar dari pit lagi. Marquez pun terlihat kembali ke trek. Namun lintasan licin jadi petaka buat Joan Mir karena dia keluar jalur saat memacu di tikungan 8. Akan tetapi tidak ada perubahan di posisi 10 besar sementara urutan pembalap latihan bebas pertama MotoGP Emilia-Romagna 2021 hingga 15 menit tersisa. 5 menit berselang tetap tidak ada perubahan. Dan jelang akhir sesi mulai ada pembalap yang berani nge-push. Ini menyebabkan perubahan posisi sementara, seperti Johann Zarco naik ke posisi pertama dan Lecuona posisi ketiga. Sedangkan Marc Marquez sempat mundur ke posisi ke-6. Sesi latihan bebas pertama ini ditutup dengan Johann Zarco menjadi yang tercepat. Marquez dan Jack Miller masing-masing mengisi posisi kedua dan ketiga. Sementara hasil yang kurang memuaskan didapatkan oleh calon juara dunia MotoGP 2021 yakni Fabio Quartararo yang harus mengakhiri sesi di urutan ke-18. Sedangkan rival terdekatnya Francesco Bagnaia yang sempat crash berhasil finish di posisi ke-6. Legenda MotoGP Valentino Rossi harus tertahan di posisi ke-12. Baiklah, berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Emilia-Romagna 2021 yang bisa kalian simak ya guys. Tenaga YZR M1 yang lebih kecil dari Ducati Desmos di CGP membuat Dovizioso tidak merasakan batasan fisik dalam comeback-nya di MotoGP. Hanya saja postur tubuh pendek membuatnya harus ekstra kerja keras. Pada akhir pekan nanti di sirkuit Misano jadi tuan rumah MotoGP Emilia-Romagna. Dalam penampilan kedua di sana musim ini, pembalap Petronas SRT tersebut mungkin mampu memperoleh hasil lebih baik. Pada debutnya di atas Yamaha Spec A, dia mencatatkan posisi ke-21. Kinerjanya membaik ketika mengaspal di MotoGP Austin, di mana dia finish pada urutan 13. Sisa musim ini dipandangnya sebagai persiapan untuk melakoni MotoGP 2022 secara penuh. Memiliki kesempatan untuk melakoni 5 balapan dan 2 tes tahun ini, sebuah impian melaju bertarung musim depan. Sungguh bagus tapi sungguh berat. Anda tidak bisa menatap hasil terlalu banyak, tapi apa yang Anda butuhkan adalah performa yang bagus untuk musim depan, kata Dovizioso. Proses adaptasi dengan Yamaha mulai berjalan lancar tak lepas dari pengalaman panjang malang melintang di MotoGP. Dovi pun sukses mengatasi kelemahannya. Usia yang tak lagi muda, yakni 35 tahun, menjadi salah satu kendala. Dia dituntut untuk mengelola energi dan menemukan kenyamanan. Beruntungnya motor Yamaha tidak terlalu menguras fisik ketimbang Ducati. Kunci lainnya adalah tidak terlalu memaksakan diri ketika merasa kurang nyaman. Dia juga tidak malas mencari posisi yang tepat di atas motor. Saya terkejut karena tidak punya batasan fisik. Yang membantu saya adalah ketika tidak berada dalam kondisi baik, saya tidak mendorong 100%. Itu mungkin yang menolong saya.
Dengan tenaga lebih kecil dari Ducati, Anda harus punya energi lebih sedikit. Di tengah tikungan, motor lebih mudah belok dan itu mengubah besarnya tegangan di atas motor. Saya kira semua itu punya efek dan tidak terlalu buruk. Pastinya setelah balapan, untuk tes saya merasakan sensasi aneh di leher. Semua orang tahu kalau saya punya masalah dengan leher, jadi wajar kalau timbul kekhawatiran pada posisi berbeda di motor daripada saat balapan. Bagaimanapun posisi saya banyak berubah, itu cara terbaru saya menggunakan tubuh, ujar Dovi. Dimensi motor Ducati dan Aprilia yang ditenagai mesin V4 serta Yamaha 4 silinder segaris menghadirkan kesulitan lain. Postur tubuh yang relatif pendek, yakni 168 cm, ketimbang koleganya seperti Valentino Rossi, Fabio Quartararo, dan Morbidelli, membuatnya harus bekerja keras dari sisi morfologi. Belum lagi mesin yang menunjukkan tingkah berbeda. Posisi motor dan ukuran jauh berbeda. Untuk pembalap pendek seperti saya ada batasan. Itu sebuah masalah. Saya sulit menggerakkan kaki saat pengereman bagian belakang. Ganti gigi, menggerakkan setang tidak sama seperti pembalap lain karena saya pendek. Itu kendala hari pertama saya. Ketika Anda merasa kurang nyaman di atas motor, tak peduli level Anda, itu adalah hal pertama yang harus diselesaikan. Yang kedua, tingkat daya cengkram saat masuk tikungan dan feeling dengan sasis. Itu sangat berbeda. Butuh waktu karena Anda harus mengerti batasan, positif dan negatif, dan menggunakan potensi itu butuh waktu. Tambah Dovi. Mantan pembalap Ducati juga mengeluhkan sulitnya akselerasi saat keluar dari tikungan. Dovizioso berusaha mencari solusi ketika melaju dalam balapan serta tes. Saat keluar dari tikungan, Anda tidak dapat berakselerasi saat kecepatan rendah. Anda perlu kecepatan besar untuk akselerasi dengan baik. Jadi, bagaimana melakukan pengereman dan menikung karena berbeda. Dalam hal ini, saya memahami itu di akhir pekan dan yang terbaik. Tidak mungkin Anda jadi ahli dalam semuanya dalam satu sesi. Pasti butuh waktu. Tambah Dovi. Pembalap Italia itu lantas membandingkan dimensi sasis antara Desmosed di GP serta M1. Ducati lebih sempit, Anda harus mencoba mereka untuk mengetahui lebar sasis. Untuk tempat kaki dan posisi menempatkan lutut, dari luar tentu tidak akan ketahuan apakah jauh atau lebar. Dengan 4 silinder sejajar, maka Yamaha lebih lebar. Ducati terlihat sangat panjang, tapi itu dipengaruhi fairing. Pungkas Dovizioso. Direktur olahraga Paolo Ciabatti tidak menyangka Jorge Martin bisa menjadi pembalap hebat pada musim debutnya di MotoGP. Penampilan impresif diperlihatkan oleh Martin pada musim perdananya di kelas utama MotoGP 2021. Berlomba bersama Pramac Racing, pembalap Spanyol itu menunjukkan performa impresif sejauh ini. Martin sudah menunjukkan sinarnya ketika menjadi pembalap terdepan dalam kualifikasi seri balap kedua MotoGP Doha di Qatar. Adapun dalam lomba, Martin sudah memetik 3 kali podium dengan salah satunya adalah kemenangan pada seri MotoGP Istria. Sejak awal Ducati memang sudah menaruh keyakinan pada juara dunia Moto3 2018 itu. Martin menjadi pembalap muda pertama yang direkrut Ducati, jauh lebih awal daripada Enea Bastianini serta Luca Marini. Pembalap yang dibajak Ducati dari KTM itu bahkan sempat mendapatkan keistimewaan mendapatkan motor pabrikan sejak musim pertamanya. Paolo Ciabatti selaku salah satu petinggi Ducati pun puas dengan performa Martin sejauh ini. Jorge Martin lebih sukses dari ekspektasi kami tahun ini. Saya pikir dia telah mengejutkan semua orang, kata Ciabatti. Ciabatti menilai Martin sebenarnya bisa meraih hasil lebih baik andai tidak membuat kesalahan-kesalahan. Pembalap kelahiran Madrid Spanyol itu harus melewatkan 3 balapan karena kecelakaan serius pada latihan bebas seri ketiga MotoGP Portugal. Dia membuat beberapa kesalahan-kesalahan pemula karena dia selalu mengambil risiko. Tapi kami selalu mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun pembelajaran baginya. Anda juga belajar dengan membuat kesalahan tapi bukan kesalahan yang serius. Insiden seperti yang dialami Jorge saat latihan bebas di Portimao itu buruk karena mempunyai konsekuensi yang tidak menyenangkan. Untungnya dia menemukan kembali performa dengan sangat cepat. Kami sangat senang dengan dia. Tambah Ciabatti. Pujian juga diberikan oleh Ciabatti kepada Enea Bastianini yang mulai menunjukkan potensinya dalam beberapa seri terakhir. Hasil terbaik yang diraih Bastianini ketika mampu finish di posisi ketiga pada balapan MotoGP San Marino meskipun start dari ke-12. Dia mempunyai ritme yang sangat fantastis. Start dari ke-12 tentunya merugikan karena dia harus melewati banyak pembalap. Ada banyak pembalap seperti Alex Rins dan Marc Marquez. Dia adalah api dan secara konstan mencetak waktu lap tercepat di lintasan.
Apakah dia seharusnya menang? Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dia sangat dekat dengan Pecco dan Fabio. Pungkas Jayabati.